dan yang saya peserta yang hadir pada acara sharing session hari ini. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, perkenalkan saya Hamidah Wafa Nabila selaku MC akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama opening, selanjutnya pembukaan acara oleh pimpinan KJ Alim Data Konsultan, selanjutnya pengenalan software Hisabuna Online yang akan dibawakan oleh Bapak Amar Azam Bashar, selanjutnya latihan input jurnal menggunakan studi kasus bersama Ibu Eka Aulia Putri, selanjutnya sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembukaan acara oleh pimpinan KJ Alim Data Konsultan, Bapak Dr. Muhammad Nurul Alim, MEAKCA, kepadanya dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para peserta di acara sharing session ini. Sharing session software Hisabuna ya. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Yang mana acara ini berkenaan dengan sharing kami dari KJA untuk bagaimana menggunakan software Hisabuna Online ya dalam penyusunan laporan keuangan. Yang perlu diketahui bahwa software ini atau aplikasi Hisabuna ini dikembangkan awalnya untuk memenuhi kebutuhan internal kami di KJA Alim Data untuk melakukan kompilasi laporan keuangan atau penyusunan laporan keuangan yang ada yang kami terima dari penugasan klien-klien kami. Namun kami pun ingin berbagi ya atau sharing lah berbagi pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan kepada semua peserta yang hadir yang mungkin berasal dari berbagai kalangan ya, berbagai entitas usaha. Nah, nanti dalam sharing ini kami akan mencoba untuk menyampaikan beberapa yang pertama tentu saja tadi tentang cara penggunaan dulu. Kemudian yang berikutnya ada contoh kasus bagaimana cara menginput data ke dalam software akuntansi Hisabuna ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan software ini. Kebanyakan input data ini dilakukan dengan penjurnalan. Namun, dalam penjurnalan ini ada beberapa penyederhanaan ya, sehingga tidak seperti yang kita bayangkan. Yang pertama, nanti akan ditampilkan atau disampaikan oleh eh, fasilitator ataupun instruktur berkenaan dengan input chart of account atau COA, yang mana pengguna akan dimudahkan hanya mengisi nomor akun dan nama akun saja. Jadi hanya dua yang diisi. Nah, kemudian tentu saja nanti nama akun dan nomor akun ini sesuai dengan aturan penomoran yang sudah berlaku umum di akuntansi ya, di dunia akuntansi. Jadi misalnya kepala satu itu untuk aset, kepala dua itu untuk liabilitas, kepala tiga itu eh, modal ya atau ekuitas dan seterusnya ya. Nah, jadi ketika pengguna nanti menginput nomor akunnya secara eh, otomatis nanti aplikasi akan mendeteksi apa saldo normal dari akun tersebut. Apakah ditempatkan di debit atau di kredit. Demikian juga dengan kelompok akunnya. Jadi ini penyederhanaan yang dilakukan oleh software ini. Kemudian yang berikutnya, aplikasi ini juga memudahkan pengguna untuk melakukan import COA ya. Jadi COA mungkin bisa disiapkan dulu di Excel, nanti akan
import. Ya, cara importnya nanti akan ditampilkan, didemokan oleh Pak Amar. Kemudian berikutnya tentang pengaturan akun-akun arus kas. Jadi untuk menampilkan arus kas ini, tentu saja nanti akan ada pengelompokan akun berdasarkan aktivitas. Ada aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Kemudian berikutnya berkenaan dengan input jurnal itu sendiri. Nah, jurnal tadi dilakukan secara manual, dan tentu saja ini eh, meminta para pengguna untuk bisa memahami logika akuntansi. Ya, jadi mana yang debit, mana yang kredit, mana yang bertambah, dan mana yang berkurang. Namun, di aplikasi ini, nanti ketika dalam penggunaan, itu memberikan clue, ya, memberikan petunjuk kepada pengguna ketika dia sudah memilih akun, satu akun misalnya, ya, misalnya memilih akun kas. Nah, nanti software ini memberikan kemudahan dengan menampilkan akun kas itu bertambah di debit, berkurang di kredit gitu. Jadi sudah apa namanya ditampilkan secara otomatis. Sehingga sebenarnya kalau pengguna ini masih pemula di akuntansi, ya, atau katakanlah masih awam, masih masih awam gitu ya. Nah, nanti aplikasi ini akan mengarahkan apakah dia menambahkannya di debit atau di kredit untuk akun yang dipilih itu. Kemudian berikutnya berkenaan dengan eh, memungkinkan juga bagi pengguna untuk mendokumentasikan lampiran jurnal di dalam aplikasi ini. Jadi aplikasi ini juga memberikan fasilitas kepada pengguna untuk mengupload apa namanya bukti-bukti jurnal itu yang sudah difoto ataupun di PDF-kan, diupload ke dalam aplikasi dan disimpan di server cloud. Nanti suatu saat misalnya ada pemeriksaan atau ada audit, nah jadi sekiranya nanti dari sisi pengarsipan, nah ini sebenarnya pengarsipan ini sangat penting juga ya. Eh, dari pengarsipan dan ingin menampilkan secara cepat eh, bukti tersebut nanti di apa nih di aplikasi, maka akan dapat ditampilkan. Kemudian yang berikutnya yang perlu dipahami nanti mungkin berkenaan dengan penampilan laporan, ya. Nanti akan dijelaskan oleh apa namanya dengan fasilitator. Laporan-laporan ini nanti akan ditampilkan secara lengkap, namun nanti penjelasannya apa namanya berkenaan dengan laporan ini ya, terutama laporan ketika jurnal ini nanti ditampilkan. Jurnal ini sebenarnya tidak diurutkan berdasarkan tanggal transaksi, tanggal input transaksi, maaf, tanggal input transaksi. Jadi biasanya kan kalau kita memakai satu aplikasi, tanggal input transaksi itu menjadi patokan untuk mengurutkan jurnal. Nah, tapi dalam aplikasi ini, tanggal input transaksi tidak dijadikan patokan. Yang menjadi patokan urutnya adalah urutan dalam menginput transaksi. Kemudian pada saat pembuatan laporan, khususnya laporan di buku besar, ya buku besar kan menampilkan apa namanya, misalnya akun kas nanti akan menampilkan semua transaksi yang berhubungan dengan akun kas tersebut. Nah, nanti dalam mengurutkan terjadinya transaksi itu berdasarkan tanggal bukti transaksi. Nah, tanggal bukti transaksi ini nanti akan diinput di dalamnya jurnal itu sendiri. Nah, nanti insya Allah akan ditampilkan oleh eh, fasilitator ya. Baiklah, kalau kami melihat dari berbagai aplikasi yang ada di pasaran saat ini ya, sangat banyak ya. Ya, semuanya dipastikan bisa menyusun laporan laporan keuangan. Namun aplikasi Sabuna ini ya kami mencoba untuk menyederhanakan penggunaannya dan memudahkan bagi pengguna juga untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi ketika buat laporan keuangan, ada berbagai keluhan dari pengguna-pengguna, misalnya, aduh aplikasinya sulit untuk dipakai, tidak mudah gitu, tampilannya rame gitu ya. Nah, jadi kami mencoba untuk menyederhanakan
aplikasi ini sehingga dari sisi tampilan sederhana dan mudah untuk dipakai. Nah, kami berharap bahwasannya nanti ke depannya pengguna-pengguna ini tidak hanya dari kalangan apa namanya entitas usaha, tapi juga bisa dipakai oleh berbagai entitas yang lain. Misalnya ada entitas nirlaba, ya, yang bergerak dalam bidang sosial ataupun dalam bidang pendidikan, sekolah misalnya. Dan demikian juga kami berharap bahwasannya aplikasi ini bisa digunakan sebagai mata pelajaran atau perkuliahan praktek aplikasi akuntansi berbasis online, baik di kampus-kampus maupun di SMK akuntansi. Ini mungkin penjelasan atau pengantar dari saya. Semoga nanti dalam session sharing berjalan lancar dan nanti bila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada host, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Nurul Alim atas sambutan dan pembukaannya. Sekedar informasi ya Bapak Ibu, bahwasanya nanti di sesi akhir akan diberikan link presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Maka diharapkan seluruh peserta mengikuti acara ini hingga akhir. Baik, sesi yang kita tunggu-tunggu adalah pengenalan software Hisabuna Online yang akan dipaparkan oleh Bapak Amar Azam Bashar. Kepadanya dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, insya Allah di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan terkait fitur-fitur apa saja yang ada di Sabuna Online ini kurang lebih selama 20 menit ke depan. Ya, saya izin untuk men-share screen. Di sini saya ada judulnya Sharing Session Software Akuntansi Sabuna Online yang diinisiasi oleh KJA Alim Data Konsultan. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan software aplikasi Hisabuna Online ini dengan mengakses web Hisabuna Online app.hisabuna.id. Setelah Bapak Ibu peserta webinar mengakses web tersebut, maka akan tampil seperti di layar tampilan awal dari login. Selanjutnya, ketika Bapak Ibu ingin membuat akun, bisa mengeklik create new account dan mengisi data-data yang diperlukan untuk membuat akun, yaitu ada nama, email, nomor HP, nomor telepon, company name atau nama perusahaan, company logo atau logo perusahaan, password, dan confirm password. Setelah itu, diklik register. Jika sudah berhasil mendaftar, maka Bapak Ibu peserta webinar bisa login dengan akun yang telah Bapak Ibu buat. Di sini saya akan langsung mencoba untuk mempraktekannya Bapak Ibu. Pertama saya buka web app.hisabona.id sebagai nama software dari Hisabona Online. Lalu saya mengklik create account. Nah, di sini saya akan memberikan nama sebagai contoh. Baik, di sini saya sudah berhasil login. Saya lanjut ke materi berikutnya. Nah,
Adapun ketika kita sudah berhasil login ke dalam software Hisabuna Online, maka akan tampil di sini dashboard dari Hisabuna Online, yang mana terdapat chart of account atau COA, atau bisa juga disebut sebagai bagan akun. Lalu ada saldo awal, selanjutnya ada arus kas, dan selanjutnya ada jurnal, dan yang terakhir ada laporan keuangan. Kita ke menu yang pertama, ada chart of account. Adapun definisi dari chart of account adalah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memperlancar proses pencatatan, baik itu transaksi masuk dan atau transaksi keluar. Kemudian, seluruh pencatatan tersebut akan dimasukkan ke dalam jurnal umum. Adapun jenis-jenis akun umum yang ada di dalam bagian akun itu diantaranya ada aset atau harta, liabilitas atau kewajiban, ekuitas atau modal, ada pendapatan, ada harga pokok penjualan atau HPP, dan ada beban. Di Hisabuna Online sendiri terdapat 6 kepala akun yang kita digunakan, yaitu untuk aset kepala akun nomor satu, liabilitas atau kewajiban kepala akun nomor dua, ekuitas atau modal kepala akun nomor tiga, pendapatan kepala akun nomor empat, harga pokok penjualan atau HPP kepala akun nomor lima, dan beban kepala akun nomor enam. Selanjutnya, fitur COA pada Hisabun Online kita menggunakan 5 level. Level yang pertama itu adalah kepala akun, level kedua adalah kelompok akun, level yang ketiga adalah jenis akun, level yang keempat adalah objek akun, dan level yang kelima adalah rincian objek akun. Lalu, bagaimana caranya kita bisa menambah akun? Jadi kita bisa menambah akun COA dengan dua metode, yaitu adalah dengan metode manual dengan metode import. Adapun untuk metode manual, kita bisa mengklik tambah akun, lalu kita bisa mengisi nomor akun, dan jika sudah selesai mengisi nomor akun, kita bisa mengisi nama akun. Pastikan mengisi nomor akun dengan sesuai dan urut dan serta nama akun, lalu bisa klik simpan. Dan selanjutnya, apabila kita mempunyai COA yang banyak, kita bisa mengimpor COA tersebut dengan mengklik sampel sesuai dengan format yang disediakan oleh Hisabuna Online, dan kita bisa mengimpornya dalam bentuk Excel. Selanjutnya, saya akan mendemokan atau mempraktekkan bagaimana kita menginput COA secara manual dan secara impor. Ya, di sini Bapak Ibu peserta masih kosong, jadi saya akan coba menginputnya. Kepala akun nomor satu adalah aset, lalu level nomor duanya adalah aset lancar, level nomor tiganya adalah kas dan setara kas, akun level empatnya adalah kas, dan akun level limanya adalah kas. Ya, jadi bisa Bapak Ibu lihat hasil dari penginputan secara manual terhadap chart of account. Terdapat 5 akun, pastikan urut baik itu dari level nomor satu sampai level nomor 5. Selanjutnya, saya akan mencoba impor dari Excel, yang mana kita bisa menggunakan fitur tersebut untuk impor coba. Nah, saya telah sukses mengimpor COA yang sudah saya buat di dalam Excel. Kita bisa lihat ada kepala satu yaitu adalah aset, kepala dua adalah liabilitas atau kewajiban, kepala tiga adalah ekuitas atau modal, kepala empat adalah pendapatan,
kepala 5 adalah harga pokok pendapatan atau HPP, dan kepala 6 adalah beban. Baik, saya lanjut ke PowerPoint lagi. Nah, di dalam fitur Hisabuna Online tersebut ada fitur preview, yang mana fitur preview ini kita bisa melihat COA mana saja yang sudah kita bisa input ke dalam software Hisabuna. Saya langsung mengaplikasikannya. Saya klik print preview. Langsung saya bisa melihat akun-akun mana saja atau COA mana saja yang sudah saya input. Jadi sudah tersajikan secara rapih dan detail akun, golongan akun, serta saldo normal pada akun tersebut. Baik, saya lanjut. Selanjutnya adalah saldo awal. Saldo awal menurut standar akuntansi di Indonesia mengacu pada nilai-nilai yang dicatat dalam laporan keuangan pada awal periode akuntansi tertentu. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK, saldo awal merupakan jumlah awal dari setiap akun dalam neraca yang diwarisi dalam periode sebelumnya. Adapun ringkasan dari saldo normal adalah aset terletak di debit, kewajiban terletak di kredit, ekuitas atau modal terletak di kredit, pendapatan terletak di kredit, beban terletak di debit. Namun, untuk menginput saldo normal, kita hanya cukup menginput sampai neraca. Di sini sudah saya tampilkan saldo awal pada contohnya. Saya langsung mengaplikasikannya untuk menginput saldo awal. Pastikan untuk akumulasi terletak di debit, namun dalam penginputannya kita harus menggunakan tanda minus di awalnya.
Baik, saya sudah menginput saldo awal. Pastikan saldo awal debit dan saldo awal kredit tidak ada selisih. Lalu saya simpan. Baik, sukses tersimpan. Saya lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya adalah terkait arus kas. Menurut PSA Kan nomor 2, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, laporan arus kas adalah standar akuntansi di Indonesia yang mengatur penyajian dan penyusunan laporan arus kas. Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perubahan kas dan setara kas suatu entitas selama suatu periode. PSAK nomor 2 mengacu pada standar internasional IAS nomor 7. Adapun aktivitas yang dicakup dalam laporan arus kas terbagi tiga: aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi merupakan arus kas yang berasal dari atau dan untuk kegiatan utama perusahaan atau kegiatan yang mempengaruhi laba operasi perusahaan. Aktivitas investasi merupakan arus kas yang berasal dan atau untuk kegiatan investasi jangka panjang dan perolehan atau penjualan aset jangka panjang. Dan aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang berasal dari atau untuk kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan yang mempengaruhi ekuitas atau modal dan utang jangka panjang. Baik, saya langsung mempraktekannya. Nah, untuk defaultnya sendiri di Hisabuna Online ini kita semuanya defaultnya aktivitas operasi. Karena paling banyak digunakan atau mayoritas digunakan itu adalah aktivitas operasi. Selanjutnya kita akan mengubah sesuai dengan standar, yaitu adalah aset tetap kita ubah menjadi investasi dan modal saham kita ubah dengan pendanaan. Baik, sudah sukses kita ubah. Selanjutnya saya lanjut ke slide berikutnya. Jurnal. Jurnal akuntansi adalah catatan sistematis yang mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan atau entitas bisnis. Adapun menu-menunya di sini kita bisa lihat ada semua RV, PV, GV, cari jurnal, daftar jurnal, dan tambah jurnal. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk coba kita melihat menu yang ada di tambah jurnal. Nah, tampilan menunya seperti ini. Ada nomor urut transaksi, ada jenis, ada keterangan, dan ada tanggal. Untuk jenisnya, di dalam fitur Hisabona Online ini kita memiliki tiga jenis voucher jurnal. Yang pertama ada voucher penerimaan atau receivable voucher yang berwarna pink, voucher pembayaran atau payment voucher berwarna abu-abu, serta voucher jurnal atau GV berwarna kuning. Selanjutnya, kita bisa melihat nomor-nomor yang sudah saya berikan. Nomor yang pertama adalah tanggal transaksi. Apabila Bapak Ibu mengisi tanggal transaksi atau tanggal bukti di nomor satu ini, maka tanggal bukti akan mengikuti dengan tanggal transaksi. Selanjutnya ada tambah jurnal yang mana ditambah secara manual. Setelah kita menambah jurnal, maka kita selanjutnya akan memilih akun. Memilih akun mana saja yang Bapak pilih atau Bapak Ibu pilih untuk menjurnal transaksi-transaksi yang akan Ibu input. Selanjutnya ada menu impor. Di sini kita juga bisa mengimpor jurnal apabila dalam suatu transaksi atau suatu pencatatan jurnal ada banyak transaksi kita bisa mengimportnya. Lalu ada juga menu lampiran yang mana apabila Bapak Ibu ada bukti-bukti baik itu bukti nota-nota bisa Ibu Bapak pilih file lampiran untuk menguploadnya. Selanjutnya setelah kita menginput akan ada hasil seperti ini. Kita bisa mengedit kembali jurnal, kita bisa melihat atau memview jurnal serta memprint jurnal. Adapun untuk menu view jurnal, kita bisa melihat hasil dari inputan kita ke dalam software Sabuna. Adapun untuk print jurnal, apabila kita ingin mengeprint jurnal tersebut, kita bisa mengeklik
imprint jurnal, lalu akan keluar seperti ini. Ada keterangan jurnal, nomor transaksi, jenis transaksi, rincian transaksi, serta lampiran dan terbilang. Dan juga di sini kita ada fitur tanda tangan. Tanda tangan dari tiga bagian, baik itu dari akuntan, dari manajer, atau direktur perusahaan. Adapun menu daftar jurnal yang ada di Sabuna akan menampilkan jurnal mana saja yang sudah kita input beserta dengan keterangan, jenis, nomor transaksi, jumlah, serta warna-warna yang sudah tadi saya sebutkan. Bahwasanya kalau jurnal masuk atau jurnal penerimaan itu RV warnanya pink, jurnal pembayaran atau payment voucher berwarna abu-abu, serta jurnal umum yang mana jurnal umum tersebut selain transaksi dari kas atau bank itu berwarna kuning. Adapun setelah kita menginput jurnal, kita bisa melihat laporan keuangannya dari tanggal mulai kita menginput sampai tanggal selesai kita menginput. Adapun hasilnya terdapat 8 fitur hasil laporan keuangan. Ada neraca, ada neraca perbandingan, ada laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, neraca saldo, mutasi saldo, dan buku besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait fitur-fitur yang ada di Sabuna Online ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Amar atas penjelasan mengenai gambaran software akuntansi Sabuna Online. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Amar dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua dalam mengoperasikan software akuntansi Sabuna Online. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu latihan input jurnal pada Hisabuna Online yang akan dipadu oleh Ibu Eka Aulia Putri. Kepadanya dipersilahkan. Eh, Baik, terima kasih untuk MC. Saya izin melanjutkan untuk praktik hisabuna dalam penjurnalan dengan beberapa studi kasus dari pemaparan materi sebelumnya yang dilakukan oleh Bapak Amar. Baik, saya izin untuk share screen. Ya, betul, kayak gitu, Kak. Bisa semuanya ya. Baik, untuk Bapak dan Ibu peserta, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Lihat, Kak. Baik, terima kasih. Untuk studi kasus pertama itu adalah karena sebelumnya itu kita sudah menggunakan saldo awal. Jadi untuk transaksi pertama itu ada penjualan aset atas kendaraan motor pada tanggal 2. Kita masuk ke Hisabuna. Baik, karena sudah dijelaskan sebelumnya untuk fitur jurnal, kita tambah jurnal, lalu kita pilih jenisnya. Karena ini penjualan aset, maka kita menggunakan voucher penerimaan.
Setelah itu kita klik tambah jurnal, lalu pilih akun yang akan digunakan. Ya. Baik, untuk studi kasus pertama itu kita sudah selesai menjurnal. Jadi dalam penjualan aset ini terdapat laba penjualan aset. Kemudian jika ada buktinya bisa kita klik lampiran, lalu nanti bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu untuk bukti jurnalnya. Baik, setelah itu kita simpan jurnal. Dipastikan untuk debit kreditnya harus sama dan selisihnya itu nol. Baik, nanti akan tampilan jurnal pertamanya seperti ini. Lalu kita lanjut ke studi kasus kedua. Untuk studi kasus kedua itu pada tanggal 3, Ibu Eka membayar sebuah ruko untuk salon selama 1 tahun dengan kontraknya 15 juta dan setiap tahun terdapat pembayaran awal. Eh, eh, Ibu Eka ini membayar DP sebesar 5 juta dengan terminnya selama tiga termin. Baik, untuk jurnal kedua kita tambah jurnal.
Baik, untuk jurnal kedua itu karena karena salon Eka itu cuma hanya membayar 5 juta di awal, maka akan ada utang kepada Bapak Yana selaku pemilik ruko sebesar 10 juta. Baik, untuk transaksi ketiga itu membeli satu unit lemari standar dan satu unit premium seharga 10 juta, masing-masing 3 juta dan 7 juta. Baik, untuk transaksi selanjutnya itu pada tanggal 5 Januari perusahaan itu menerima pembayaran atas piutang atas rias pengantin dan alat pesta oleh Ibu Rahma. Jadi untuk transaksi pada tanggal 5 ini pembayaran atas piutang lalu yang ada yang berada pada saldo awal.
Baik, untuk transaksi selanjutnya itu em, perusahaan membeli satu set baju adat Betawi seharga 6 juta melalui transfer BSI. Baik, untuk transaksi selanjutnya itu karena dia dilakukan pada tanggal yang sama, saya akan mempraktekkan dengan menggunakan jurnal impor. Karena untuk dua transaksi selanjutnya itu termasuk jurnal penerimaan, maka kita bisa menggunakan sampel impor. Baik, untuk cara impor itu kita download sampel, lalu kita klik. Kita masukkan transaksi yang selanjutnya.
Baik, setelah selesai mengisi jurnal yang akan kita gunakan, kita kembali ke Hisabuna, lalu kita pilih file, jurnal sampel yang tadi kita sudah buat, kita open, terus lalu kita import. Ini kita klik OK. Baik, untuk hasilnya nanti seperti ini. Setelah selesai, kita simpan jurnal. Berhasil. Oke, untuk studi kasus ini, kita akan lihat previewnya akan seperti ini. Lalu yang di print akan seperti ini. Baik, untuk penjurnalan itu kan karena ada dua teknik. Yang itu pertama tadi secara manual, yang kedua itu adalah secara impor. Untuk untuk penjurnalan menggunakan impor, itu sebaiknya itu jenis transaksinya itu harus sama. Jadi kalau misalnya kita transaksinya itu pengeluaran, berarti untuk di jurnal impor itu akan digunakan untuk transaksi pengeluaran saja dan diharuskan dengan transaksi pada tanggal yang sama. Baik, saya akan karena ini hanya 6, kita akan menggunakan laporan sepenuhnya untuk melihat hasil. Baik, berikut laporan hasil. Jadi saat melihat laporan, kita mengubah dulu untuk tanggal mulainya tanggal 1 dan tanggal selesainya sesuai jurnal yang sudah diinput. Ya, untuk jurnal, untuk tampilan laporan keuangannya akan seperti ini.
Ya. Jika ingin menggunakan tanda tangan, kita isi di shop option, tempatnya misalnya itu di Jakarta, lalu tanggalnya. Misal kita dibutuhkan pada tanggal 31 Januari, ditanda tangani oleh siapa? Maka akan tampilannya seperti ini jika menggunakan tanda tangan. Selanjutnya kita lihat laporan arus kas. Untuk fitur tanda tangan ini, eh, dia terlihat di bagian neraca dan laporan arus kas. Kemudian kita lihat neraca saldonya, bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya kita juga menampilkan mutasi saldo. Jadi akan terlihat mutasi yang dilakukan pada bulan tersebut. Baik, untuk buku besarnya seperti ini. Ada alternatif untuk melihat buku besar. Kita bisa pilih di sini fitur mau dilihatnya. Misalnya untuk bank, kita pilih langsung klik preview. Maka akan kelihatan saldo bank. Baik, untuk latihan studi kasusnya sudah selesai. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Eka Aulia Putri atas sesi latihan input jurnal yang telah disampaikan. Masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Untuk Bapak Ibu sekalian, link presentasi sudah saya taruh di kolom chat. Dan silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Baik, ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Alexander. Saya bacakan. Pertanyaan pertama, sudah berapa perusahaan yang menggunakan software di Sabuna ini? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana KJ Alim Data Konsultan dalam memasarkan software ini? Boleh untuk Bapak Ya. Muhammad Nurul Alim bantu dijawab. Baik, terima kasih Pak Alexander atas pertanyaannya. Jadi software ini kan sebenarnya kami telah menggunakan ada dua versi Pak ya. Pertama versi offline, yang kedua versi online. Nah, versi offline ini kami sudah gunakan dari berbagai banyak banyak entitas ya, banyak perusahaan kami gunakan eh, dalam mengerjakan kompilasi di KJA kami. Nah, kemudian melihat pengalaman yang baik gitu ya, dari hasil pengalaman yang baik dari yang kami gunakan di offline itu, kami mencoba untuk menggunakan juga versi online-nya. Artinya memindahkan konsep offline itu ke versi online-nya gitu. Kami eh, untuk yang offline, alhamdulillah sudah banyak Pak, sudah banyak yang menggunakan perusahaan-perusahaan. Kemudian yang offline online ini terus terang ini masih baru ya. Untuk saat ini kami ada 3 atau 4 lah yang sudah menggunakan. Nah, jadi kebetulan sesi sharing session ini menjadi pertanyaan nomor 2 ya. Kami juga gunakan untuk sosialisasi ya, untuk apa namanya, untuk mencoba untuk mengenalkan lah software ini kepada siapa siapapun ya, entitas apapun, kalangan apapun sebenarnya bisa menggunakan. Bukan hanya sekedar perusahaan jasa, karena klien kami juga ada yang dari Yayasan Nirlaba ya, Yayasan Nirlaba yang sudah menggunakan. Kemudian juga ada perusahaan yang tipe-tipenya industri lah, ya tipe industri atau perdagangan industri lah gitu ya. Dan tentu saja ini menurut pengalaman kami ya, itu menggabungkan antara sistem yang sudah berjalan di mereka saat ini dengan eh, software akuntansi yang sekarang kami kenalkan ini, Pak. Jadi gini, jadi mereka sudah eh, memberlakukan SOP gitu ya, sehingga ada formulir, ada laporan-laporan yang mereka apa namanya, yang mereka hasilkan. Nah, kemudian ketika mereka ingin membuat laporan keuangan, mereka merasa kesulitan. Nah, jadi kami katakan kepada klien kami, silahkan SOP yang sudah ada tetap diberlakukan, nanti menjadi lampiran pada jurnal-jurnal yang akan dibuat di software online ini, gitu Pak. Misalnya tentang pembelian persediaan barang dagang misalnya. Nah, silahkan mereka melakukan yang ada saat ini, eh, yang berjalan saat ini di perusahaan mereka. Nanti lembaran hasilnya gitu. Misalnya mereka sudah membuat laporan penggunaan barang misalnya, atau pembelian barang misalnya. Nanti mereka buat jurnal untuk pembelian barang. Kemudian mereka juga menggunakan barang itu atau menjual barang itu. Nah, nanti mereka menggunakan software ini untuk menjurnal dan menghasilkan jurnal. Misalnya tadi kalau penggunaan barang berarti kan ada penjualan ya. Ada penjualan barang berarti ada jurnal RFC-nya. Jadi begitu Pak, menggabungkan gitu. Itu mungkin paling center. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurul Alim. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ada mungkin penjelasan tambahan. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Emi ya. Berapa price untuk bisa menggunakan aplikasi Sabuna ini? Ada di ini Bu, mohon nanti Ibu buka yang tertulis di samping kiri bawah dari host atau MC, hisabuna.id. Di situ ada dicantumkan beberapa paket, mungkin bisa dipilih silahkan. Sebentar mungkin eh,
Nah, ini saya share ya. Saya share eh, situsnya hisabun.id. Di sini ada pilihan harga, Bu, silahkan. Untuk trialnya silahkan Ibu apa namanya melakukan input data. Semuanya bisa di apa namanya dicoba lah ya. Input data ini bisa untuk 2 bulan transaksi insya Allah. Kami akan buka. Nah, kemudian ya ini harganya mulai dari 500 per bulannya. Silahkan, ada lagi yang lain? Ada yang katakan, boleh Ibu Mutiara Suci untuk bertanya? Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya terkait tadi input jurnal saya sudah cukup jelas pemaparannya, tapi terkait input COA itu tadi mekanismenya seperti apa ya, Kak? Dan apakah ada ketentuan pas input COA-nya? Terus kalau misalnya ada kekeliruan gitu, kita miss input, apakah nanti kedetek seperti itu? Terima kasih. Pak Ammar bisa menjawab? Ya, untuk cowok sendiri apabila kita ada salah input, maka di Hisabuna ini akan tertolak atau tidak bisa. Jadi untuk cowok ini ketika ada salah input akan otomatis sistemnya ditolak dan tidak bisa tersimpan. Jadi memang harus benar-benar sesuai dengan format yang ada pada Hisabuna ini. Begitu mungkin Kak Mutiara. Boleh saya tambahkan ya, berkenaan dengan eh, eh, penomoran ya. Jadi penomoran ini kan sebenarnya dari level 1, 2, 3, 4, 5 itu berjenjang ya. Nah, jadi nanti ketika kita menginput dan ada level yang terlangkahi ya, misalnya kita mau menginput piutang atas nama misalnya seseorang ya, misalnya piutang Eka misalnya, piutang Eka. Namun itu kan di level 5 biasanya ya. Namun level empatnya itu belum dibuat. Misalnya piutangnya adalah piutang eh, usaha ya, piutang usaha di level empatnya. Nah, maka dalam pembuatan cowok nanti dia tidak akan menerima. Dia akan menerima di error dia tidak akan menerima. Dia minta dulu untuk membuat. Jadi kalau dalam sistem programming itu ada namanya parents dengan child ya. Jadi kalau childnya dibuat, parentsnya belum ada, maka sistem akan menolak. Jadi harus dibuat dulu parentsnya gitu. Jadi atasnya dulu. Kemudian nanti ketika input data itu tidak di parents, tapi inputnya di child. Dia menginput datanya, ini data jurnal di level 5, jadi bukan di level 4 gitu. Baik, terima kasih jawab. Baik, ada pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Dari Budia Lutfi.
Pertanyaan dari Ibu Dia Lutfi. Selamat pagi Bapak atau Ibu. Izin bertanya bagaimana aplikasi Sabuna ini diterapkan dalam perusahaan outsourcing, terutama dalam sistem penggajian. Terima kasih. Boleh kepada Bapak Muhammad Nurhalim untuk bantu dijawab. Ya, Bu Dia, terima kasih pertanyaannya. Ini outsourcing berarti perusahaan jasa, Bu ya. Baik. Jadi begini, Bu, untuk sistem penggajian ya. eh, jadi kami ini belum memiliki modul penggajian secara khusus, gitu. Jadi ada mungkin dalam beberapa aplikasi dia memisahkan ya antara modul yang utama dengan modul-modul tertentu. Ya, misalnya ada apa namanya? Ada modul tadi ya penggajian dia terpisah. Jadi nanti nanti kalau dia mau apa nih menggunakan modul tertentu, dia akan menambahkan fitur itu gitu. Nah, kebetulan kami di Sabuna ini belum mempunyai modul penggajian. Nah, biasanya kami sampaikan kepada pengguna gitu ya. Jadi eh, penghitungan penggajian yang sudah berjalan saat ini silahkan dipakai nanti pada saat ingin membukukan gitu dalam dalam pembuat laporan keuangan, data-data itu diresumekan dalam sebuah apa namanya dalam sebuah eh, resume di paling atas gitu, paling atas laporan itu. Misalnya penggajian itu di situ ada penggajian untuk, mohon maaf ya, misalnya di situ ada penggajian buat manajemen, mungkin akunnya beda, penggajian untuk staff akunnya beda, penggajian untuk outsourcing akunnya beda. Tapi nanti semuanya akan keluar kepada bank misalnya, banknya hanya satu. Nah, jadi untuk laporan tadi itu dibuat di satu kertas, satu resume. Nanti pada saat pembukuan akan dibukukan jurnalnya di Hisabuna ini gitu. Gitu Bu, kalau kami menyampaikan ke pengguna itu. Baik, terima kasih Pak Alim atas jawabannya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari peserta semua? Kan sebelum sesi ini benar-benar berakhir, untuk seluruh peserta mengisi link presensinya. Baik, saya rasa sesi tanya jawab sudah selesai. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, mari kita abadikan momen hari ini dengan foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera. Baik, ya saya pandu. Satu, dua, tiga, senyum. Boleh sekali lagi yuk. Boleh gaya bebas. Satu, dua, tiga. Nah, dah, Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara sharing season Sabuna online pada hari ini. Semoga pengetahuan yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien menggunakan software Sabuna online. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas antusias dan partisipasi aktif selama acara berlangsung. Jangan lupa untuk mengisi Google Formulir presensi yang telah kami bagikan di kolom chat. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang sudah tersedia dan nantikan acara sharing season kami berikutnya. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.